Manchester United kalah dari KPR dalam laga pramusim. Manchester United harus takluk dari tim divisi Championship yakni Queen Park Rangers dalam laga pramusim 2021. Dalam laga tersebut, Manchester United kalah dengan skor akhir 4-2. Manchester United memulai laga dengan sempurna setelah Jesse Lingard mencetakkan gol pertamanya sejak kembali dari masa peminjamannya pada menit yang ketiga. Namun Charlie Austin langsung bisa membalasnya lewat sundulan 4 menit kemudian. Laga kemudian berakhir imbang 1-1 hingga babak pertama berakhir. Barulah pada babak kedua Manchester United hancur lebur. Mereka kebobolan 3 gol hanya dalam 6 menit saja. Lyndon Dykes mencetakkan gol pada menit ke-53 dan menit ke-59. Dan juga Moses Odubajo yang mencetakkan gol di menit ke-58. Sedangkan Manchester United hanya bisa membalas 1 gol, ini lewat Anthony Elanga. Selepas laga, sang manajer yakni Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk pemain Manchester United muda. Pavel Nedved pastikan Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala bertahan di Juventus. Wakil Presiden Juventus yakni Pavel Nedved berbicara soal masa depan beberapa pemainnya seperti Paulo Dybala dan juga Cristiano Ronaldo. Selain dua nama itu, Nedved juga berbicara soal Giorgio Chiellini. Juventus baru saja menjalani laga pramusim saat melawan klub Serie B Italia yakni Cesena dan berhasil menang dengan skor 3-1. Paulo Dybala hanya bisa melihat dari sisi lapangan karena masih menderita cedera. Sang pemain diketahui memiliki kontrak yang akan habis pada tahun 2022 dan Nedved mengkonfirmasi bahwa Juventus akan segera bernegosiasi soal kontrak baru Dybala pada pekan mendatang. Sedangkan Cristiano Ronaldo sempat dirumorkan akan dijual di bursa transfer musim panas ini demi bisa meringankan gaji pemain. Tetapi Nedved mengkonfirmasi bahwa Ronaldo akan bertahan pada musim ini. Selain itu, nama Giorgio Chiellini yang kontraknya sudah habis baru akan bernegosiasi soal kontrak barunya setelah sang pemain menjalani liburan pasca Euro 2021. Nihil gelar, Manchester United resmi perpanjang kontrak Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer baru saja menekan kontrak baru dengan Manchester United. Pria berusia 48 tahun itu mendapatkan kontrak hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Solskjaer sendiri memulai tugas sebagai manajer United pada Desember 2018 yang lalu dengan status sebagai pelatih interim, dan dia baru bisa mendapatkan kontrak permanen pada Maret 2020 dan sejak itu belum ada gelar yang bisa diraih. Pada musim 2020-2021 yang lalu, Ole Gunnar Solskjaer membawa United ke final Liga Eropa, namun mereka harus puas dengan podium yang kedua. Situasi yang sama juga terjadi di Liga Inggris, United hanya bisa menjadi runner-up. Solskjaer memang belum memberikan trofi untuk United, akan tetapi dia mendapatkan dukungan penuh dari manajemen Manchester United. Solskjaer kini mendapatkan pemain yang memang menjadi bidikannya. Solskjaer pun sangat puas dengan dukungan dari manajemen tersebut. Isco tidak punya tempat di skuad Carlo Ancelotti. Isco diberitakan menjadi salah satu pemain yang bakal dilepas oleh Carlo Ancelotti pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari media Spanyol, Isco tidak memiliki tempat di skuad asuhan milik Carlo Ancelotti. Isco sebenarnya sudah kesulitan meraih tempat starting 11 Real Madrid dalam beberapa musim terakhir. Los Blancos juga sudah beberapa kali berusaha untuk melepas Isco. Akan tetapi upaya Los Blancos masih belum juga menemui hasil. Dalam laporannya, Diario AS mengatakan bahwa Isco tak keberatan meninggalkan Real Madrid pada tahun ini. Pemain berusia 29 tahun itu ingin mendapatkan menit bermain reguler agar bisa menembus skuad timnas Spanyol yang berlaga di Piala Dunia 2022. Beberapa klub sudah dilaporkan tertarik untuk menampung Isco musim mendatang, mulai dari AC Milan dan juga ada Arsenal. Akan tetapi kedua tim tersebut belum juga memberikan penawaran resmi kepada kubu Los Blancos. Memphis Depay catatkan debut manis bersama Barcelona. Depay menandai debutnya bersama Barcelona pada laga uji coba pramusim melawan Girona. Depay masuk dari bangku cadangan di laga kontra Girona pada menit ke-42 untuk menggantikan Reimanats. Saat Depay tampil, Blaugrana dalam kondisi unggul 2-1 berkat gol penalti dari Gerard Pique serta torehan dari Reimanats. Sementara Girona menipiskan ketertinggalan lewat gol dari Samuel Saiz dari titik putih. Depay kemudian turut menyumbangkan gol untuk Barcelona dalam laga ini yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-85.
mantan pemain Manchester United ini membobol gawang Girona setelah dengan apik mengeksekusi penalti yang diberikan oleh wasit. Gol depan ini sekaligus memastikan kemenangan Barcelona 3-1 atas Girona. Sudah resmi datangkan 3 pemain, Arsenal bidik 4 pemain lagi. Diketahui The Gunners sudah membungkus transfer Nuno Tavares, Samir Konga dan juga Ben White. Namun pembelian Ben White diyakini bukan transfer terakhir Arsenal. Diberitakan masih ada beberapa pemain berikutnya yang diincar oleh Arsenal. Menurut laporan dari Sky Sport, Arsenal masih berusaha mendatangkan beberapa pemain lagi. Sang manajer yakni Mikel Arteta membutuhkan gelandang yang baru untuk menjadikan partner dari Thomas Partey di lini tengah. Ini karena kabarnya Granit Xhaka akan segera hengkang ke AS Roma. Itu artinya Arsenal perlu merekrut gelandang yang baru yang selevel dengan Granit Xhaka, dan nama Hashim Aouar kembali disebut-sebut dalam transfer ini. Selain membidik Hashim Aouar, Arsenal juga masih mengejar 3 pemain lainnya. Total ada 4 pemain lagi yang ingin direkrut oleh The Gunners. 3 pemain berikutnya adalah Aaron Ramsdale, kiper milik Sheffield United. Lalu ada Renato Sanchez dan nama yang terakhir ada Max Aaron, yang diyakini bisa menggantikan posisi dari Hector Bellerin. Resmi, Liverpool lepas Harry Wilson ke Fulham. Tak pernah benar-benar mendapatkan kepercayaan dari Jurgen Klopp untuk bermain di skuad utama Liverpool, Harry Wilson akhirnya secara resmi meninggalkan klub masa kecilnya secara permanen. Dan Fulham telah mengumumkan perekrutan penyerang internasional Wales itu dari Liverpool dengan kesepakatan transfer senilai 239 miliar rupiah, dengan klub Merseyside mempertahankan klausul penjualan senilai 15%. Striker berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Craven Cottage dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Sementara itu, kepergian Harry Wilson ini menjadikan kepergian keempat dari skuad asuhan dari Jurgen Klopp pada musim panas ini, yang sebelumnya sudah menjual Taiwo Awoniyi, Marco Kurcic dan juga telah kehilangan Georginio Wijnaldum yang memilih pergi dari Liverpool dengan status bebas transfer. Setelah dapatkan Oliver Giroud, AC Milan bidik Hakim Ziyech. AC Milan masih belum mau berhenti mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas ini. Setelah sukses melabuhkan Oliver Giroud, mereka membidik pemain Chelsea lainnya yakni Hakim Ziyech. Seperti yang dikutip dari Daily Mail, Ziyech dikabarkan tengah mempertanyakan apakah ia mesti menjadi bagian dari tim utama Chelsea ataukah tidak. Sebab Ziyech disebut tidak keberatan jika memang harus meninggalkan Chelsea pada musim panas ini. AC Milan sendiri kemungkinan bakal memilih opsi untuk meminjam sang pemain asal Maroko itu jika Chelsea mengizinkan sang pemain pergi. Diketahui pada musim perdananya, Ziyech memang tampil di bawah ekspektasi publik. AC Milan bakal berusaha keras agar bisa mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu pada bursa transfer musim panas ini. Ziyech bisa disebut sebagai prioritas utama Milan saat ini, kendati masih ada opsi lain seperti Isco atau Philippe Coutinho. Nama Hakim Ziyech secara finansial dinilai lebih cocok ketimbang harus memboyong Coutinho ataupun juga Isco. Arsenal dan Chelsea bersaing untuk dapatkan jasa dari James Maddison. Saat ini Express Football melaporkan apabila The Gunners tengah berusaha membujuk pemain Leicester City yakni James Maddison untuk bisa mendarat ke Emirates Stadium. James Maddison yang tampil menawan tim musim 2020-2021 kemarin tentu saja dinilai akan dapat membantu sisi kreativitas dari Arsenal. Terlebih The Foxes juga sepertinya sudah bersiap untuk melepas James Maddison setelah mereka telah mematok harga sebesar 60 juta pound sterling bagi tim manapun yang mau memboyong pemain asal Inggris tersebut. Walau peluang hengkangnya dari Leicester City juga terbuka lebar, meriam London tetap saja bukan satu-satunya tim yang berpeluang untuk mendapatkan jasanya. Karena ada Chelsea yang juga diklaim masuk dalam pertarungan tersebut. The Blues yang juga tengah berusaha menguatkan sektor gelandang serangnya dan juga diperkirakan bakal kehilangan Hakim Ziyech, maka Chelsea akhirnya memulai memasukkan nama Maddison ke dalam daftar belanja mereka. Gagal dapatkan Wijnaldum, Barcelona sasar gelandang milik Tottenham Hotspur. Di musim panas ini Barcelona punya agenda untuk belanja gelandang yang baru. Ronald Koeman butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka agar performa mereka lebih maksimal di musim mendatang. Barcelona sebenarnya nyaris mendatangkan Georginio Wijnaldum dari Liverpool, namun di menit-menit akhir mereka ketikung oleh PSG. Dilansir dari VHS, Barcelona kini punya target transfer yang baru. Mereka dilaporkan akan mencoba memboyong Giovanni Lo Celso dari Tottenham Hotspur.
Gelandang asal Argentina itu baru 2 musim bersama Tottenham, namun ia bisa dengan cepat beradaptasi dengan skuad milik Tottenham Hotspur. Gaya bermain Lo Celso dinilai cocok dengan gaya bermain milik Barcelona, sehingga El Blaugrana tertarik untuk memboyongnya pada bursa transfer musim panas ini. Harga Lo Celso sendiri terbilang cukup murah. Menurut dari data Transfermarkt, Lo Celso hanya dibanderol senilai 27 juta euro saja. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.